Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Shalom, Om Swastiastu, salam kebajikan, namo buddhaya. Yang terhormat Bapak Direskrim Polda Metro Jaya. Kemudian rekan-rekan hadir juga di sini Pak Kapolres Metro Bekasi beserta tim Kasat Reskrim, Kapolsek Cikarang Barat, kemudian teman-teman dari Subdit Jatanras. Rekan-rekan, tim gabungan telah mengungkap kasus pembunuhan yang beberapa waktu yang lalu ditemukan mayat seorang wanita di koper, ya. Berkat kerjasama tim, akhirnya kasus ini bisa diungkap. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Bapak Direskrim dan Kapolres Metro Bekasi. Mohon izin, silakan. Swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan. Yang kami hormati Bapak Kabid Humas, Pak Kapolres Metro Bekasi, beserta tim penyidik dari Satreskrim Polres Metro Bekasi, Kapolsek Cikarang Barat, tim penyidik dari Subdit Jatanras Polda Metro Jaya. Pada kesempatan yang baik ini kami akan melakukan rilis terkait dengan kasus tindak pidana pembunuhan yang mana kasus ini diawali dengan adanya penemuan sesosok mayat yang dibuang atau dimasukkan ke dalam koper, selanjutnya ditemukan di wilayah Cikarang, Kabupaten Bekasi. Rekan-rekan sekalian, terkait dengan hal tersebut, selanjutnya penanganan pertama dilakukan oleh Satreskrim Polres Metro Bekasi dan Polsek Cikarang Barat. Setelah dilakukan olah TKP dan dilanjutkan dengan membuat laporan polisi, yang mana laporan polisi tersebut dituangkan dalam LPA 12/4 Romawi 2024 tanggal 25 April 2024. Adapun pokok perkaranya adalah tentang tindak pidana dengan sengaja menghilangkan nyawa orang dan atau pembunuhan yang diikuti, disertai ataupun didahului oleh perbuatan yang lain dan atau pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan korban meninggal dunia. Perlu kami sampaikan bahwa tempat ditemukan korban yaitu di Jalan Raya Inspeksi Kalimalang, Kampung Tangsi, RT 3 RW 6 di Desa Sukadanau, Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi, yang mana mayat tersebut ditemukan di dalam sebuah koper berwarna hitam pada pukul 08.00 sekira tanggal 25 bulan April tahun 2024. Selanjutnya, identitas korban. Setelah ditemukan, dilakukan upaya untuk mengidentifikasi daripada korban. Akhirnya jajaran Polres Metro Bekasi bekerja sama dengan Direktorat Reskrim Polda Metro Jaya berhasil mengidentifikasi korban, yang mana korban tersebut merupakan seorang perempuan
dengan inisial RM, lahir di Bandung 14 Desember 1974 atau usianya diperkirakan 49 tahun, yang merupakan karyawan sebuah perusahaan swasta. Pada kesempatan yang baik ini, kami sampaikan bahwa dari serangkaian kegiatan penyelidikan dengan mengumpulkan keterangan saksi maupun barang bukti yang sudah ada, tim gabungan dari Polda Metro Jaya, Polres Metro Bekasi yang bersinergi dan kolaborasi dengan penyidik dari Polrestabes Bandung dan Polda Sumsel berhasil mengamankan tersangka, yang mana tersangka tersebut dengan identitas adalah AARUN. Kemudian tersangka yang kedua adalah AT. Adapun peran daripada AARN yang merupakan tersangka utama ini melakukan pembunuhan terhadap korban saudari RM, yang kemudian memasukkan jasad korban ke dalam koper. Kemudian peran daripada saudara AT yang merupakan adik kandung daripada tersangka AARN, yaitu membantu saudara tersangka AR membuang koper yang berisi mayat korban di daerah Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi. Rekan-rekan sekalian, dari rangkaian daripada penyelidikan yang sudah dilakukan, kami sudah mengumpulkan barang bukti yang mungkin sudah ada di depan. Adapun barang buktinya yaitu yang pertama adalah visum et repertum yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Kramat Jati. Kemudian yang kedua adalah bukti digital berupa rekaman CCTV dari Hotel Zodiac, rekaman CCTV dari kantor perusahaan PT Kobe, kemudian rekaman CCTV dari rumah warga di seputaran Cicendo, Bandung, dan CCTV Jasa Marga Tol Paster. Kemudian satu buah koper warna hitam merek Presiden dengan gagang yang masih ada plastik. Satu setel pakaian daripada korban, satu unit mobil Avanza warna putih dengan nomor polisi B1009 JVJ. Uang tunai sebesar 36 juta rupiah. Ini disita dari tersangka A. Kemudian satu buah buku rekening dan ATM atas nama Eni Musrifah. Satu unit sepeda motor Scoopy warna silver metalik dengan nomor D2991 ABM. Satu kartu akses masuk Hotel Zodiac di kamar 121. Kemudian satu setel pakaian milik tersangka. Rekan-rekan sekalian, perlu kami sampaikan bahwa motif daripada tersangka melakukan pembunuhan ini disebabkan karena tersangka tidak terima ataupun tersinggung dengan perkataan korban yang meminta pertanggungjawaban untuk dinikahin, sehingga membuat tersangka sakit hati dan melakukan pembunuhan.
Di samping itu juga ada motif ekonomi yang mana tersangka ini mengambil uang korban. Rekan-rekan sekalian, untuk selanjutnya nanti akan dijelaskan oleh Pak Kapolres Metro Bekasi terkait dengan kronologis peristiwa yang terjadi. Kami persilakan kepada Pak Kapolres Metro Bekasi. Terima kasih rekan-rekan semua. Kami akan menyampaikan kronologis kejadian yang sudah disampaikan oleh Kabid Humas dan Direskrim Polda Metro Jaya barusan. Dimulai dari tanggal 24 April 2024. Pagi hari, tersangka dari Hotel Zodiac menuju ke kantor PT Kobe yang ada di Bandung dengan tujuannya adalah dinas sebagai auditor dari kantor pusat. Di PT Kobe tersangka AARN ya. Ini bertemu dengan korban, kemudian berbincang-bincang dan mengajak korban bertemu di luar PT Kobe. Kemudian secara terpisah, korban dan tersangka meninggalkan PT Kobe. Setelah itu, di luar PT Kobe, tidak jauh jarak dari PT Kobe, mereka bertemu, mengendarai kendaraan roda 2 milik korban, menuju ke Hotel Zodiac. Di Hotel Zodiac, tersangka AARN dan korban sempat melakukan hubungan badan, hubungan suami istri. Kemudian setelah melakukan hubungan suami istri, terjadilah percakapan yang sebagaimana tadi disampaikan Pak Direskrim Jadi korban ini meminta pertanggungjawaban dari tersangka AARN, minta dinikahi. Kemudian tersangka ARN menolak untuk bertanggung jawab atau menikahi korban, sehingga korban mengeluarkan kata-kata yang menyakiti hati tersangka, sehingga tersangka melakukan perbuatan membenturkan kepala korban ke tembok hingga berdarah. Kemudian pada saat korban tidak berdaya, tersangka membekap mulut, hidung, sekaligus mencekik leher korban selama 10 menit sampai memastikan korban tidak bergerak lagi dan korban tidak bernafas lagi. Setelah itu tersangka keluar dari hotel untuk membeli koper. Berwarna coklat terlebih dahulu, yang ukurannya lebih kecil dari ini. Setelah itu kembali ke hotel, dicoba untuk memasukkan korban namun tidak cukup. Kemudian tersangka keluar lagi membeli koper yang ada di depan sebagai barang bukti, kemudian memasukkan korban ke dalam koper tersebut. Kemudian setelah meletakkan korban di dalam koper, tersangka keluar hotel kembali untuk menitipkan
motor korban di penitipan motor. Setelah itu kembali ke hotel, memesan kendaraan. Memesan kendaraan untuk membawa tersangka dan korban, serta ada uang yang di dalam tas korban tadi ke arah Bitung, Tangerang untuk menemui tersangka kedua, yaitu AT, di mana tersangka kedua ini merupakan adik dari tersangka pertama. Kemudian setelah sampai di Bitung, Tangerang, mereka pindah mobil menggunakan mobil rental yang sudah dihubungi sebelumnya untuk membawa koper yang berisi korban tadi. Setelah kedua tersangka bertemu di Tangerang dan memindahkan koper hitam berisi korban, kemudian kedua tersangka kembali menuju ke Bandung melalui Kalimalang. Disitulah di lokasi tersebut di Kalimalang, kedua tersangka membuang koper yang berisi jasad korban. Setelah dari Kalimalang, kedua tersangka kembali ke Bandung melalui Kerawang Timur, kemudian menuju Hotel Parahyangan. Jadi tidak kembali ke Hotel Zodiac, namun kedua tersangka membuka kamar baru di Hotel Parahyangan. Setelah dari Hotel Parahyangan, kemudian mereka check out, kembali lagi ke Bitung, Tangerang untuk mengantar tersangka kedua, yaitu AT. Setelah dari Tangerang, tersangka AARN terbang ke Sumatera Selatan, Palembang, ke tempat tinggal istrinya. Kemudian pada tanggal 26 itu kembali ke Palembang, dan tanggal 30 April tersangka menghubungi ibu untuk meminta kembali uang yang sudah ditransfer sebelumnya kepada yang bersangkutan. Sampailah di sana tanggal 30 terakhir, kemudian selanjutnya dilakukan pengamanan oleh tim gabungan tadi dari Polda Metro Jaya, Polres Metro Bekasi, dan Polda Sumsel di Palembang. Untuk selanjutnya kronologis penangkapan nanti pelaksana langsung Kasat Reskrim Polres Metro Bekasi yang akan menyampaikan kronologis penangkapannya. Terima kasih. Silakan. Wabarakatuh. Saya hormati Bapak Direktur, Bapak Kabinpes, Bapak Kapolres Metro Bekasi, mohon izin menjelaskan kepada rekan-rekan semua, mohon izin menjelaskan tentang perkara penyelidikan dan sampai melakukan penangkapan terhadap tersangka. Jadi pada tanggal 25 April pukul 8 pagi kami mendapatkan informasi bahwa ada temuan koper ya yang diduga di dalamnya ditemukan mayat perempuan. Setelah kami identifikasi, kami melakukan identifikasi bersama tim IDEN, dan di dalam koper itu memang terdapat jenazah perempuan. Setelah itu kami melakukan identifikasi sampai dengan jati diri korban. Kita dapatkan bahwa korban ini berdomisili di Bandung. Setelah itu saya bersama Kapolsek Cikarang Barat di backup dengan Subdit Jatan Ras Polda Metro Jaya, berkoordinasi dengan Satreskrim Poltabes Bandung, kami melakukan penyisiran terhadap seluruh CCTV
baik CCTV yang berada di Kalimalang yang di dekat TKP sampai dengan lokasi tempat korban bekerja. Jadi sampai dengan tempat korban bekerja kami sisir semua CCTV, kami mendapatkan petunjuk, dan petunjuk-petunjuk itu yang tadi sudah dijelaskan oleh Bapak Direktur dengan Bapak Kapolres, yang sudah dijelaskan sama Bapak Direktur sama Bapak Kapolres bahwa seluruh CCTV yang ada itu menunjukkan bahwa korban bersama tersangka masuk di dalam hotel Zodiac di kamar 121, ya. Jadi dan tidak keluar kembali. Ya. Yang keluar kembali hanya tersangka dengan koper. Ya, jadi perlu rekan-rekan ketahui bahwa SOP dari Ibu Rini ini sehari-hari adalah setiap sore mereka ibu ini menerima setoran dari para supir sekitar jam 4 jam 5 paling lambat. Besok paginya dari jam 9 sampai dengan jam 11 ibu ini wajib menyetorkan ke Bank BCA. Seperti itu. Jadi rutinitas seperti itu rekan-rekan. Jadi dan di tanggal 24 April dia pergi keluar pada 9.35 dan tidak ada setoran ke dalam Bank BCA. Dan sebelumnya dia sudah izin juga dengan supervisor yang bernama Roni bahwa setelah menyetor dari Bank BCA dia mau izin menengok kakaknya yang sakit TBC di rumah sakit Hasan Sadikin, ya. Dan kita cek ke Hasan Sadikin sampai kepada Bank BCA dia tidak pernah ada. Disitulah kami memulai penyelidikan, penyusuran CCTV dan metode-metode lain. Ya. Seperti itu rekan-rekan. Jadi setelah itu kami menemukan fakta ya bahwa memang ada orang yang bertemu terakhir kali adalah saudara ARN. Setelah itu kami sebar tim, kita mengidentifikasi bahwa saudara ARN ada di Palembang. Kami berkoordinasi dengan Subdit Jatanras Polda Sumsel. Setelah itu tim kami bersama Subdit Jatanras Polda Metro berangkat ke sana di backup Polda Sumsel. Setelah itu kami melakukan penangkapan di sana. Setelah itu kami kembangkan. Ternyata yang bersangkutan dibantu langsung oleh adik kandung korban, ya. Jadi dua tersangka ini kakak beradik, ya. Kakaknya anak pertama, adiknya anak kedua, ya. Mereka dua bersaudara. Karena yang memang dipercaya satu-satunya adalah adiknya, seperti itu rekan-rekan. Jadi demikian dari kami proses penyelidikan sampai penangkapan. Terima kasih. Wabillahi taufiq. Untuk pasal yang kami terapkan, yaitu yang pertama adalah untuk dua orang tersangka ini kami terapkan melanggar pasal 338 KUHP dan dengan ancaman hukuman paling lama 15 tahun, yaitu tindak pidana dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain dan atau pembunuhan yang diikuti disertai atau didahului oleh suatu perbuatan dan atau pencurian yang didahului disertai dan diakhiri dengan kekerasan, yaitu melanggar pasal 338 KUHP dan atau pasal 339 KUHP dengan ancaman hukuman paling lama 20 tahun dan atau pasal 365 ayat 1 dan ayat 3 KUHP dengan ancaman hukuman paling lama 15 tahun. Demikian dari kami. Terima kasih Bapak Direktur, Bapak Kapitumas dan Bapak Kapolres. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selanjutnya apabila ada hal-hal yang perlu ditanyakan kami persilahkan, monggo dari sisi kiri dulu ya. Silakan Mbak dulu yang katakan pertama, kacamata. Ya, iya Mbak. Perlu kami sampaikan bahwa motif utama daripada tersangka mengajak ke hotel, kami sampaikan bahwa berdasarkan hasil pendalaman bahwa tersangka ini sebelumnya sudah pernah melakukan hubungan badan pada bulan Desember. Jadi ketika ada ajakan untuk keluar, korban tidak menolak karena pada saat kejadian si tersangka ini sedang bertugas melakukan audit
kinerja daripada perusahaan. Terjawab ya, Mbak ya. Pada awalnya hanya untuk melakukan salah satu untuk melakukan hubungan suami istri di situ, namun ketika sudah melakukan hubungan suami istri sebanyak 2 kali, selanjutnya korban menanyakan tentang bagaimana status hubungannya, karena korban meminta tersangka untuk menikahi. Karena tersangka menolak untuk menikah dan menyatakan bahwa hubungan tersebut didasari atas suka sama suka, selanjutnya korban membuat perkataan yang mungkin menyinggung tersangka, sehingga tersangka emosi dan secara spontan melakukan atau membenturkan kepala korban ke tembok, dan selanjutnya setelah jatuh korban dicekik dan ditutup mulutnya atau disekap mulutnya selama kurang lebih 10 menit, dan sampai kondisi daripada korban ini sampai lemas dan kemungkinan pada saat itu sudah meninggal dunia. Yang pertama kami sampaikan motifnya karena emosi. Kemudian karena ada uang di situ, pada saat itu uang tersebut langsung dibawa juga oleh si tersangka. Oke, Mas itu dulu ya. Baju merah. Ya, silakan. Berdasarkan hasil visum tidak dalam keadaan hamil. Kemudian yang kedua, peran daripada tersangka kedua atas nama AT, yaitu membantu tersangka Arif membuang koper yang berisi jenazah korban di daerah Bekasi. Jadi dari awal ketika ketemu si tersangka kedua sudah mengetahui isi daripada koper itu. Oke, silakan Mas. Terkait dengan hubungan personal antara tersangka dengan korban, perlu kami sampaikan bahwa diawali dengan hubungan profesional, yaitu korban selaku pemegang keuangan daripada PT Kobe cabang Bandung, dan si tersangka ini merupakan auditor. Perlu kami sampaikan bahwa diawali memang karena tugas daripada si tersangka melakukan audit terhadap keuangan PT Kobe. Disitulah terjadi perkenalan, yang mana dari perkenalan tersebut korban bisa mengajak tersangka bisa mengajak korban untuk melakukan hubungan suami istri. Jadi tidak pada saat itu, tapi sebelumnya sudah pernah 2 kali, yaitu pada bulan Desember dan 24 April. Jadi 2 kali kayak. Yang pertama Desember, yang kedua adalah pada saat kejadian yang mana mengakibatkan korban meninggal dunia. Kemudian kata-kata yang membuat tersangka tersulut emosi, yaitu karena korban menanyakan status hubungan mereka, yaitu kita mau bagaimana. Kemudian tersangka menjawab, ini kan cuma seneng-seneng saja, kita sama-sama mau.
Kemudian korban menyatakan bahwa intinya tersangka harus bertanggung jawab untuk nikahin korban. Kemudian tersangka menjawab, kamu pinjem uang setoran ini, nanti kita nikah. Namun korban menolak. Kemudian tersangka bertanya, mau dinikahin atau tidak? Kemudian korban menyatakan, tapi kalau takut pakai uang perusahaan. Artinya korban menjelaskan kalau mau dinikahin ya takut pakai uang perusahaan. Tersangka menjawab, saya akan tanggung jawab kalau ada apa-apa dalam perusahaan ini. Karena posisinya mungkin sebagai auditor, barangkali ini bisa membuat laporan di perusahaan yang mungkin bisa dikondisikan oleh si tersangka. Akhirnya korban menjawab, ngapain ngurusin yang kayak gini? Saya nggak ikut-ikut, saya mau setor uang. Ngapain auditor kayak kamu? Brengsek, katanya itu. Nah, perkataan itulah yang mungkin menyulut emosi daripada tersangka, yang selanjutnya tersangka melakukan ataupun membenturkan kepala korban sehingga korban pingsan dan dilakukan disekap mulutnya, selanjutnya dicekik selama kurang lebih 10 menit. Kemudian besaran uang daripada yang diambil oleh korban itu sebesar 43 juta. Kemudian perlu kami sampaikan bahwa terkait korban melarikan diri ke Palembang, kami sampaikan bahwa korban ini sebelumnya sudah melakukan akad nikah dengan istrinya yang sekarang. Jadi melakukan akad nikah dengan seseorang perempuan yang mana ketika ke Palembang tersebut tersangka dengan istrinya yang sudah melakukan akad nikah ini akan melangsungkan resepsi pernikahan pada tanggal 5 Mei 2024. Jadi kami sampaikan bahwa ke Palembang itu dalam rangka salah satunya untuk menghadiri resepsi yang akan dilakukan tanggal 5 Mei. Demikian Mas, terima kasih. Oke, jelas ya Mas. Kiri. Mbaknya dulu. Yang pertama, barang bukti uang yang kita sita itu sebesar 36 juta dari 43 juta yang diambil oleh tersangka kepada korban. Sisanya kenapa 36 juta? Karena tersangka sudah memakai, yaitu menyewa Grab, membayar hotel, membeli koper 2 kali karena koper pertama tidak muat, koper kedua yang baru muat yang besar, seperti itu. Setelah itu beli tiket pesawat, habis itu mentransfer ke ibunya dan lain-lain. Jadi total uang yang bisa kita sita itu hanya 36 juta karena udah dipergunakan oleh pelaku. Terima kasih. Oh ya, untuk kondisi keluarga ya yang pastinya shock ya. Jadi pada saat penangkapan itu tim kami menangkap di Palembang, langsung di rumah istrinya yang jelas pertama shock karena mereka baru juga menikah dan hari Minggu nanti ya mereka akan melakukan resepsi, yang jelas pasti shock. Yang kedua, yang selanjutnya untuk hasil otopsi yaitu otopsi itu yang pertama hasilnya adalah kematian itu waktu kematian kurang 24 sampai 48 jam. Ya, jadi dipastikan sudah mati lebih dari itu. Yang kedua, tidak ada tanda-tanda perlawanan dari korban sendiri. Dan yang ketiga, mulut dibekap,
dibekap sehingga tidak ada pernafasan dan memang ada benturan keras di kepala yang menyebabkan luka berat. Demikian. Terima kasih. Dan ini posisi jasad utuh ya, bukan mutilasi rekan-rekan. Oke, jelas ya Mbak ya. Silakan Mas. Korban, untuk adik korban kenapa mau membantu pelaku ya, karena memang dia hanya punya satu orang yang bisa dapat dipercaya sama dia, yaitu adik korban ya, saudara AT. Dan awalnya adik korban tidak mengetahui apa isi dalam koper ini. Kemudian di tengah jalan menuju Kalimalang, tersangka memberitahu bahwa dia telah membunuh korban dan mereka mencari tempat untuk dibuang dengan keluar dari tol Tambun dan menyusuri jalan inspeksi Kalimalang sampai ditemukannya tempat yang lumayan sepi sehingga untuk adik korban membantu menurunkan koper tersebut dan dibuang di pinggir jalan tersebut. Nah, kemudian setelah itu untuk tersangka kembali ke Bandung dan ke Palembang, dan saksi ini adik korban ini melarikan diri. Ya, kita mengetahui setelah kita melakukan pendalaman terhadap tersangka, dan akhirnya tersangka memberitahu bahwa yang membantu dia dalam membuang koper itu adalah adiknya sendiri atas nama inisial AT. Dan kami malam itu juga langsung bergerak cepat untuk menahan saudara AT di daerah Tangerang. Demikian. Atau itu yang selalu dirincinya lagi soal perkenalan antara si pelaku dengan korban ini mungkin bisa. Baik, untuk pelaku dan korban ini awalnya hubungannya adalah rekan kerja antara auditor dengan kasir. Nah, berkembang pada bulan Desember itu keduanya dekat, menjalin hubungan. Nah, kemudian itu yang tadi disampaikan oleh Bapak Direktur, pada tanggal 17 Desember pelaku ini mempunyai kesempatan untuk datang lagi ke Bandung untuk melakukan audit. Nah, disitulah mereka menjalin hubungan lebih dekat dan diajak berhubungan badan kembali. Pertama kali di situ sebanyak 2 kali. Setelah itu pelaku pulang ke Tangerang lagi. Datang lagi pada bulan April dan melakukan hal tersebut kembali. Izin Pak sekedar penegasan aja. Pada saat kan tadi disebutkan kalau adik pelaku ini baru tahu kalau isi di koper itu baru dikasih di tengah jalan. Nah, itu di adik pelaku ini sempat ada penolakan nggak sih? Karena kan secara otomatis dia baru dikasih tahu di tengah kalau koper ini adalah berisi jenazah gitu. Tidak ada, karena hasil pemeriksaan kita terhadap adik korban, adik pelaku ini sudah tidak bisa menolak lagi karena sudah dibawa di jalan, sudah, dan tidak melaporkan dan dia melarikan diri, begitu. Terima kasih. Terima kasih. Pertanyaan pertama, kira-kira korban ini tahu tidak bahwa kalau tersangka ini sudah punya istri? Perlu kami sampaikan, kemungkinan korban tidak tahu. Kenapa kami katakan kemungkinan? Karena mohon maaf, korbannya sudah meninggal dunia, jadi kemungkinan korban tidak tahu. Kemudian yang kedua, untuk status daripada korban sampai saat ini sebetulnya masih memiliki suami yang sah. Namun untuk hubungannya kami nanti akan perdalam kembali antara korban dengan suami yang sahnya. Tapi dari tersangka ini pernah memberitahu ke korban nggak Pak bahwa dia sudah punya istri dan baru menikah gitu? Itu nanti akan kami dalami lebih lanjut. Oke, silakan Mas. Terkait dengan bagaimana korban caranya masuk ke dalam koper, bahwa tersangka Arif memasukkan korban ke dalam koper dengan posisi miring dan telungkup, artinya gimana ya, ini
Jadi kakinya seperti ini kira-kira waktu ditemukan posisi miring. Terkait dengan posisi tersebut tentunya nanti pada saat pelaksanaan kegiatan rekonstruksi akan diperankan oleh peran pengganti sehingga nanti akan kelihatan bagaimana tersangka ini memasukkan jasad korban ini di dalam koper. Kemudian yang kedua terkait dengan uang yang ditransfer kepada ibunya, memang benar bahwa tersangka ini ada mentransfer uang kepada ibunya, yaitu berjumlah awalnya 7 juta. Kemudian uang tersebut oleh tersangka meminta kembali untuk ditransfer kepada tersangka. Jadi dari ibunya ditransfer lagi kepada tersangka sebesar 2 juta rupiah. Nah, artinya bahwa di situ masih ada uang 5 juta yang berada pada ibunya. Dan ini perlu kami sampaikan bahwa uang tersebut masih tersimpan di dalam rekening dan kami tim penyidik sudah melakukan penyitaan terhadap buku rekening atas nama orang tua daripada tersangka. Kemudian yang berikutnya tadi yang ketiga, tujuan membuka kamar, perlu kami sampaikan bahwa tersangka ini melakukan auditnya karena belum selesai tugasnya waktu itu, sehingga setelah membuang jenazah mereka kembali lagi ke Bandung untuk membuka kamar. Dan paginya pada tanggal 25 si tersangka ini masih datang ke kantor Kobe untuk melakukan tugasnya ataupun melakukan audit. Seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Ini barangkali mungkin bisa sebagai bahan kami itu pendalaman apakah ini bagian daripada strategi tersangka untuk melakukan ataupun mengelabui daripada proses penyelidikan. Penegasan Pak, untuk proses rekonstruksi bakal digelar kapan dan di mana? Untuk pelaksanaan rekonstruksi tentunya kami akan setelah melakukan pemeriksaan dan pendalaman untuk mengungkap kasus ini, nantinya untuk pelaksanaannya pasti akan kami melibatkan rekan-rekan sekalian, mengundang rekan-rekan sekalian untuk meliput jalannya rekonstruksi. Karena dalam pelaksanaan rekonstruksi ini tentunya Wasti. Udah aman sini, Wasti. Harapan keluarganya habis ini. Bang. Baik rekan-rekan sekalian, yang pertama ini adalah koper, kemudian ini uang tunai daripada milik korban, jadi ini handphone daripada korban,